Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk mengirim perintah bahwa saat fajar besok, para murid dari tiga alam rahasia abadi, jiwa ilahi, dan Huangfu akan pergi ke alam rahasia Huangfu, ke gerbang suci, ke gunung kuno Huangfu untuk berkumpul. Keesokan harinya, sinar matahari keemasan menyinari bumi. Di alun-alun Tiangong di atas puncak gunung kuno Huangfu, ada banyak murid berdiri. Di kehampaan di luar alun-alun, ada lebih dari 20 juta murid di atas alam penyempurnaan jiwa yang berdiri di langit. Di depan lapangan Tiangong, lebih dari 6.000 pejabat tinggi Huangfu Shengzong berdiri berdampingan. Di depan banyak eksekutif tingkat tinggi, berdiri Murong Xixi, Patriark Kle Murong saat ini, Tang Yongsheng, peziarah Tang Zunseng saat ini, dan satu-satunya ratu yang menghukum daratan hari ini, adalah Feng Qingcheng. Di depan ketiganya adalah wanita Tan Yun dan Sue Xian. Pada saat ini, kegembiraan semua orang melampaui kata-kata. Pada saat ini, ekspresi kekaguman semua orang menutupi langit di atas Tiangong, melihat Tan Yun yang seperti dewa. Bahkan jika wanita Tan Yun memandang Tan Yun, mata indah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Bawahan ini telah melihat Master Sekte, ucap dari Tuoba Yingying mengepalkan tangan kanannya erat-erat ke dada kirinya dan berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun. Bawahan memberi hormat kepada Master Sekte, ucap anggota senior Huangfu Shengzong berlutut dan membungkuk pada Tan Yun. Pada saat ini, lebih dari 40 juta murid di lapangan Tiangong yang luas, serta murid-murid yang tertata rapi di luar alun-alun, membungkuk kepada Tan Yun. Puluhan juta orang berlutut dan menyembah, sungguh mengejutkan. Tidak ada hadiah, ucap Tan Yun tersenyum sedikit. Terima kasih, Master Sekte, ucap semua orang. Setelah murid tingkat tinggi dengan hormat bangkit, mereka semua berdiri dengan hormat. Kerumunan terdiam, dan suara jarum jatuh di tempat kejadian bisa terdengar. Pada saat ini, dalam kekosongan di belakang para murid di luar lapangan Tiangong, masih ada lebih dari 6 juta kultivator yang berdiri di langit. Para kultivator ini memiliki pakaian yang berbeda, dan mereka jelas bukan orang Huangfu Shengzong. Di antara mereka adalah anak muda, gadis muda, orang setengah baya, wanita dengan pesona yang masih ada, orang tua dengan rambut beruban, dan wanita tua dengan roh. Betul sekali. Lebih dari 6 juta orang ini adalah penguasa lebih dari 6 juta kekuatan di benua hukuman surgawi. Ada Master Sekte, Lord Istana, Lord Pavilion, Lord Istana, Patriark, Panglima, Lord, dan sebagainya. Ada juga keberadaan mereka, yang telah menyebabkan intrik antara kekuatan, dan memicu badai berdarah. Penguasa lebih dari 6 juta kekuatan, pada saat ini, wajahnya tidak bisa membantu tetapi sedikit pucat, dan mereka gelisah. Ketika mereka menerima panggilan dari Raja Huangfu Shengzong saat ini, Tan Yun, tidak ada yang berani untuk tidak datang. Karena mereka tahu bahwa benua hukuman surgawi sudah menjadi dunia Huangfu Shengzong, dan Huangfu Shengzong dapat dikatakan sebagai satu-satunya. Alasan mengapa mereka gelisah adalah karena mereka khawatir Tan Yun akan menghancurkan mereka. Pada saat ini, dalam kekosongan di belakang mereka, masih ada lebih dari 60 juta orang yang berdiri di langit, bawahan mereka. Melihat ke bawah dari kehampaan, langit di atas gunung kuno Huangfu cukup mengejutkan saat ini, dan para kultivator hitam menelan langit dan bumi seperti lapisan tebal awan gelap. Pada saat ini, Tan Yun menatap semua orang di Huangfu Shengzong dengan ekspresi serius, dan suaranya kecil tapi jelas di telinga semua orang. Hari ini adalah hari yang penting bagi Huangfu Shengzong. Huangfu Shengzong saya adalah sekte kuno, mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menghancurkan 6 istana mendalam surgawi, menjadi satu-satunya kekuatan yang kuat di benua hukuman surgawi. Alasan mengapa Master Sekte ini mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang penting adalah karena setiap tahun hari ini, Master Sekte ini akan memberi nama Hari Taiping dari benua hukuman surgawi, ucap dari Tan Yun. Ketika para murid bingung, suara keras Tan Yun terdengar lagi, karena Huangfu Shengzongku akan menyatukan benua hukuman surgawi dan merumuskan tatanan baru.
Membiarkan semua kekuatan di benua hukuman surgawi didirikan, mereka semua telah menjadi bawahan dari Sekte Suci Huangfu, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, Tuan Sekte itu perkasa, ucap dari Tuoba Yingying. Segera, suara gembira dari para eksekutif tingkat tinggi dan lebih dari 40 juta murid bergema di langit, Tuan Sekte itu perkasa. Penguasa itu perkasa. Setelah suara memekakkan telinga yang datang dari lubuk hati dilewatkan ke telinga lebih dari 6 juta penguasa dan lebih dari 60 juta murid tingkat tinggi dari kekuatan ini, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan. Apa yang mereka khawatirkan adalah bahwa mereka akan dianeksasi oleh Huang Fu Sengsong. Mereka semua percaya bahwa Tan Yun adalah orang yang ambisius. Saat mereka sedang memikirkannya, suara Tan Yun terdengar dari telinga mereka, maukah kalian? Ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, salah satu pria berusia 90 tahun itu jelas-jelas adalah orang yang keras kepala dan tidak takut akan kekuasaan, dia berkata dengan keras. Master Sekte Tan, saya tidak bermaksud menyinggung Anda, tetapi saya hanya tidak mengerti, Anda telah berdiri di tanah hukuman surga untuk budidaya manusia. Sekte Huangfu Anda telah menjadi penguasa benua hukuman surgawi, dan pasukan kami, di depan Anda dan Sekte Huangfu Anda, lebih lemah dari semut. Karena sudah seperti ini, kenapa kamu agresif dan mencaplok kami? Terlepas dari apakah orang lain setuju atau tidak, lelaki tua ini tidak setuju, kamu dapat membunuh lelaki tua ini dan mencaplok pasukan lelaki tua ini, tetapi kamu tidak bisa, dan lelaki tua ini akan bersedia untuk menyerah, ucap dari lelaki tua itu. Kata-kata lelaki tua itu membangkitkan resonansi para master lainnya, dan lebih dari 6 juta master kekuatan setuju. Ya, Sekte Master Tan, dengan kekuatan Huang Fu Sengsong, jika kita bersatu, kita akan dengan mudah dihancurkan olehmu. Mengapa kamu ingin mencaplok kami? Master Sekte Tan, kami kagum pada Anda, tetapi apa yang Anda lakukan benar-benar terlalu banyak. Menghadapi keraguan dan perlawanan, Tan Yun tidak marah, sebaliknya, mata bintangnya penuh toleransi dan tidak mementingkan diri sendiri pada saat ini. Tetua penegak hukum gerbang suci alam rahasia Huangfu, Yuan Feng Jun tiba-tiba menoleh dan melirik penguasa pasukan. Ketika dia hendak berbicara, Tan Yun melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Segera, Tan Yun menatap penguasa pasukan, kata-kata berikutnya membuat mereka terdiam. Tan Yun berkata dengan ringan, saya bukan orang yang tidak masuk akal, karena Anda memiliki keraguan, Master Sekte dapat menjawab Anda. Anda juga mengatakan bahwa mudah bagi Huang Fu Sengsong saya menghancurkan Anda, dan Anda juga mengatakan bahwa Huang Fu Sengsong saya adalah raksasa di depan Anda, dan Anda tidak akan dapat mengguncangnya sekarang, di masa depan, dan selamanya. Jika Anda memiliki keinginan untuk mendominasi dunia, mengapa Master Sekte ini berbicara omong kosong dengan Anda? Master Sekte akan mengirim orang secara langsung untuk menghancurkanmu, kan? Ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, lelaki tua keras kepala yang memimpin sebelumnya berkata dengan alis dan garis vertikal. Master Sekte Tan, jika Anda tidak mencaplok kami karena keinginan egois Anda sendiri, maka lelaki tua ini tidak dapat memikirkan alasan lain, ucap dari lelaki tua itu. Tuan dari pasukan lain semuanya mengangguk setuju. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, untuk memberi manfaat bagi surga dan menghukum manusia di daratan, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, kebanyakan orang tidak percaya. Tetapi ketika kata-kata tulus Tan Yun terdengar berikutnya, mereka yang berpikir begitu, dan orang lain yang memiliki sikap skeptis, semuanya bersemangat. Tetapi melihat Tan Yun berkata, hukuman benua surga hanyalah setitik debu di alam semesta yang luas. Ada terlalu banyak benua fana di alam semesta yang sama dengan hukuman benua surga. Salah satu alam dewa, tetapi dengan pertempuran 3 dewa besar, beberapa jenius tak tertandingi di benua kita dibantai oleh para dewa. Ketika para dewa bertarung, Anda juga tahu bahwa orang-orang di benua hukuman hampir dibantai, ini juga mengakibatkan dalam kurangnya teknik kultivasi kuno dan berbagai teknik sihir di alam benua hukuman surgawi kita. Sehingga benua hukuman surgawi kita saat ini, meskipun memiliki jumlah orang di zaman kuno, dapat dibandingkan dengan zaman kuno, ada terlalu banyak yang lemah. Dan aku, Tan Yun, tujuan mendominasi daratan surga dan hukuman,
bukan untuk keinginan egoisku sendiri. Tujuan utama Tan Yunku adalah membuat kalian semua menjadi kuat. Latihan dan penggunaan hukum akan menyebar ke tangan setiap kultivator di benua hukuman surgawi. Biarkan ratusan juta kultivator di benua saya tidak lagi berjuang untuk latihan, dan tidak lagi mengkhawatirkannya. Hanya milik saya Jenderal Sekte, dua dinasti suci yang besar, disatukan oleh semua kekuatan, hanya dengan begitu kita bisa hidup sesuai dengan perintahku. Dengan batasan ketertiban, setidaknya tidak akan ada pertempuran skala besar antara berbagai kekuatan Anda, dan tidak akan ada lagi orang di dua dinasti suci besar yang menderita perang dan menjadi tunawisma dan rumah mereka hancur. Tujuan saya, Tan Yun, sangat sederhana. Saya ingin daratan damai, orang-orang hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan, dan untuk menikmati perdamaian selamanya. Oleh karena itu, hari ini adalah hari perdamaian di daratan. Apakah Anda percaya atau tidak, siapapun saya tidak dapat menghentikan keputusan saya untuk memberi manfaat bagi umat manusia di daratan, dan mereka yang menghentikanku akan dibunuh tanpa ampun, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, lebih dari 6 juta penguasa pasukan semuanya terkejut, dan mereka tiba-tiba menyadari bahwa kebajikan dan kebajikan besar Tan Yun memiliki niat baik. Itu adalah pria berusia 99 tahun yang sama yang memandang Tan Yun dengan penuh semangat dan berkata dengan ekspresi gemetar, Master Sekte Tan, orang tua itu salah paham tentang Anda sebelumnya, mohon maafkan saya. Setelah Sekte Suci, bisakah Anda benar-benar memberikan latihan Sekte Anda, ucap dari lelaki tua itu. Para pemimpin kekuatan lain bergabung dan bertanya, ya, Master Sekte Tan, apakah Anda benar-benar bersedia untuk memberikan latihan sekte Anda? Master Sekte Tan, apakah yang Anda katakan benar? Pada saat ini, ada juga beberapa penguasa, dan mereka berkata, kalau begitu tidak perlu membicarakannya, saya mendengar bahwa Master Sekte Tan selalu bersikeras, karena dia mengatakan bahwa dia akan memberi kita latihan kultivasi. Itu memang benar. Ya, bukannya kamu belum mendengarnya? Master Sekte Tan berarti bahwa itu tidak hanya akan dibudidayakan untuk kita, tetapi juga akan menyebarkan latihan ke seluruh benua. Aku percaya Master Sekte Tan sebagai manusia, dia benar-benar ingin memberi manfaat bagi manusia di benua kita sebelum kenaikan, itu benar. Suara harapan dan sanjungan bergema di awan untuk sementara waktu. Diam, ucap Tan Yun. Suara samar Tan Yun menutupi suara semua orang, dan semua orang langsung terdiam, menatap Tan Yun dengan penuh semangat. Sudut mulut Tan Yun sedikit naik, dan suaranya menegaskan. Semuanya, saya Tan Yun, saya tidak ragu, saya mengatakan bahwa latihan akan menyebar ke daratan, dan saya akan melakukan apa yang saya katakan, tunduk padaku dan berafiliasi dengan Huang Fu Shengzong, hukum akan dibagikan, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, seorang pria parubaya berlutut perlahan dari kekosongan, bawahan Duan Feilong, penguasa Paviliun Duantian, mewakili Paviliun Duantian bersedia menyerah kepada tuanku dan menjadi afiliasi Huang Fu Shengzong, ucap dari Duan Feilong. Kemudian, lebih dari 6 juta penguasa kekuatan, berlutut seperti gelombang hitam di kehampaan, berdiri dan berteriak untuk mengejutkan langit, bawahan memberi penghormatan kepada raja, ucap dari mereka. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang, aturan Huang Fu Shengzong adalah aturan terpadu dari sekte Anda masing-masing. Ada juga dinasti Tang Zun Seng, dinasti Qing Cheng Seng, keluarga Tang, keluarga Feng, keluarga Murong, dan keluarga Sihong, yang semuanya berafiliasi dengan Huang Fu Shengzong. Kita semua adalah keluarga, jika kamu berani bertarung secara pribadi, kamu akan menghadapinya sesuai dengan aturan klan, kamu tidak akan pernah mentolerirnya. Apakah kamu mengerti, ucap Tan Yun. Dengan senyum, kata-kata berikutnya membuat semua orang bersemangat. Tetapi mereka mendengar suara keras Tan Yun. Mulai sekarang, benua hukuman surgawi saya akan secara resmi berganti nama menjadi benua Huang Fu, ucap dari Tan Yun. Semua orang berteriak dengan penuh semangat, baik raja, ucap dari semua orang. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dia memandang Su Yu di bawah dan berkata, ayah mertua, naiklah, ucap dari Tan Yun. Sekarang Su Yu yang baru saja memasuki alam jiwa suci,
dengan kebingungan dan tersenyum, melayang dan tergantung di samping Tan Yun. Menantu laki-lakiku telah melihat ayah mertuaku, ucap Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan dan membungkuk dalam-dalam pada Suyu. Oke, cepat bangun, ucap Suyu tersenyum. Setelah Tan Yun bangkit, dia melihat ke bawah pada orang-orang yang berafiliasi dengan Huangfu Shengzong dan berkata, "Saya akan memperkenalkan kepada Anda, penguasa bertindak saat ini, Suyu, adalah Tantai Xuanzong yang dibunuh oleh Pangeran Tuoba yang menyamar sebagai saya saat itu. Hari ini, Master Sekte ini mengumumkan bahwa Master Sekte ini secara resmi turun tahta, dan ayah mertuaku Suyu akan menjadi Master Sekte Huangfu Shengzong berikutnya. Dia juga Master Manusia di benua hukuman surga," ucap dari Tan Yun. Penonton gempar ketika kata-kata ini keluar, dan mereka semua memandang Su dengan kagum. Tantai Xianer di depan para eksekutif tingkat tinggi menangis kegirangan, dia tahu bahwa ayahnya telah berkorban terlalu banyak untuk Huangfu Shengzong, dan sekarang Tantai Xianer sangat emosional ketika dia melihat ayah saya di posisi tinggi. Suyu menarik napas dalam-dalam, dan samar-samar ada air mata di matanya, itu adalah air mata kegembiraan. "Yuner, aku." Tanpa menunggu kata-kata Suyu, Tan Yun berkata dengan tulus. "Ayah mertua, semua yang telah kamu lakukan untuk Huangfu Shengzong, dan keluhan yang kamu derita untuk Huangfu Shengzong, putramu tahu. Semua orang di Huangfu Shengzong saya juga tahu bahwa menantu percaya bahwa Huangfu Shengzong dan daratan Huangfu akan menjadi lebih dan lebih makmur di bawah pemerintahan Anda," ucap dari Tan Yun. Cincin penyimpanan Tan Yun menyala, dan emblem penguasa Huangfu Shengzong dikelurkan. Pada saat berikutnya, Tan Yun menghilang dari udara tipis dan muncul di depan pejabat tingkat tinggi di lapangan Tiangong, memegang segel Master Sekte di kedua tangan, menatap Suyu, dan suara keras bergema di seluruh dunia. Tan Yun, Master Sekte ke-17 dari Sekte Huangfu, mengucapkan selamat datang pada Master Sekte ke-18, Suyu naik tahta. "Tolong, segel suci Master Sekte," ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun perlahan berlutut. Tan Yun tidak berlutut karena statusnya yang tak tertandingi di masa lalu, dan masih bertindak sesuai dengan aturan suksesi Huangfu Shengzong. Selain itu, Suyu bukan orang lain, dia adalah ayah Tantai Xianer dan ayah mertuanya sendiri. Oleh karena itu, berlutut di hati Tan Yun ini bukanlah kehilangan identitas. Segera setelah itu, lebih dari 6.000 pejabat tingkat tinggi di belakang Tan Yun, serta lebih dari 40 juta murid, lebih dari 6 juta master pasukan afiliasi, dan lebih dari 60 juta tetua pasukan afiliasi, membungkuk kepada Suyu dan berteriak serempak. "Bawahan, para murid memberi hormat kepada Master Sekte," ucap dari mereka semua. "Tidak ada upacara," ucap Suyu mengangguk berat, memberi isyarat, segel suci Master Sekte yang dipegang oleh tangan Tan Yun naik ke udara dan mendarat di tangan Suyu. Suyu merasa berat di hatinya, dia tahu bahwa mulai sekarang, dia bisa menunjukkan ambisinya yang belum terwujud di dunia. "Terima kasih Master Sekte." Setelah menerima perintah dengan hormat, semua orang berdiri satu demi satu, menatap Suyu, siap mendengarkan ajaran Master Sekte, ucap dari semua orang. Wajah Suyu berubah lurus dan dia berkata, "Sejujurnya, meskipun Master Sekte ini telah bekerja keras sepanjang hidupnya untuk Huangfu Shengzong di kehidupan sebelumnya, dia harus mengakui bahwa Master Sekte ini gagal. Tapi dalam kehidupan ini, saya tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi. Saya ingin mengkonsolidasikan negara yang ditetapkan oleh Sekte Lama Tan Yun. Kemudian Master Sekte akan membuat beberapa penyesuaian pada struktur Sekte. 10 juta murid akan dipilih dari masing-masing. 20 juta murid akan pergi ke alam rahasia Kili di Pegunungan Canggu dalam 7 hari, dan alam rahasia tak terbatas dan Wolong Xianyuan untuk berlatih kultivasi. Pemimpin tingkat untuk pergi, 7 hari kemudian Master Sekte akan berdiskusi dengan Master Sekte Lama dan Wakil Master Sekte sebelum membuat keputusan, ucap Suyu. Setelah berbicara, Suyu menatap Tan Yun dan berkata, "Apakah ada hal lain yang akan Yuner miliki?" ucap dari Suyu. "Iya," Tan Yun menjawab dengan sedikit mata berbintang. Dia sangat merindukan, dan segera, dia melayang 100 kaki di udara,
melambaikan tangan kanannya, dan embusan kekuatan spiritual keluar dari kehampaan dan diubah menjadi gambar memori. Dalam foto tersebut terlihat seorang wanita jangkung berbaju hitam. Wanita tersebut memiliki sosok yang anggun, cembung dan cembung yang cik, serta memiliki paras cantik yang menggetarkan dunia. Ini adalah kecantikan yang tiada taranya dengan ceri, hidung Yao dan wajah oval. Melihat wanita berbaju hitam yang sudah tidak asing lagi, air mata kerinduan si Hongxi Yao menetes. Hal yang sama berlaku untuk Shen Subing dan lainnya. Terutama Tang Yongsheng yang semakin tua, air mata keruh keluar. Tan Yun memandang wanita dalam gaun hitam dalam gambar memori dan berkata dengan lembut, dia dipanggil Tang Xinying, dan dia juga putri dinasti Tang Zunseng. Aku sudah lama tidak melihatnya. Setelah Tan Yun menghela nafas, dia melihat ke bawah ke lebih dari 6 juta pasukan yang berafiliasi, dan memerintahkan, setelah wakil ketua sekte akan memberimu latihan nanti, setelah kamu segera meninggalkan pegunungan hukuman surgawi, perintahkan semua orang di bawah sektemu, termasuk kamu, untuk menemukannya. Jika ada berita tentang dia, jika Anda bisa menyenangkannya, katakan padanya dan katakan padanya bahwa saya akan mengundangnya untuk berbicara. Jika Anda tidak bisa, laporkan kepada saya segera. Apakah Anda mengerti? Ucap dari Tan Yun. Semua orang berkata dengan hormat, baik Master Sekte Lama, ucap semua orang. Ying, beri mereka latihan yang disiapkan dan aturan Sekte Huang Fu Shengzong, ucap dari Tan Yun menatap Tuoba Ying. Sebelum itu, Tuoba Ying memerintahkan orang untuk membuat puluhan juta slip batu giok. Dia menggabungkan Jinxian, Wood Immortal, Narcissus, Fire Immortal, Earth Immortal, Wind Immortal, Lei Immortal, Ancient Immortal, Beast Immortal, Time, Bright Secret Book, Space Immortal Book, Death Evil Book, dan 13 atribut berbeda ini ke slip batu giok. Pada saat yang sama, untuk mencegah Tan Yun menghukum ratusan juta kultivator di daratan karena pengkhianatan setelah berlatih, dia meminta Tuoba Ying untuk menghapus bagian terpenting dari 13 latihan. Latihan yang hilang ditujukan untuk kultivasi Master Agung Alam Ascension, yang berarti bahwa tanpa bagian latihan ini, ke alam kenaikan itu tidak akan mungkin. Pada saat ini, setelah Tuoba Ying menerima pesanan, cincin penyimpanan di jari giok sering berkedip, dan segera, ribuan cincin penyimpanan terbang keluar. Kemudian, Tuoba Ying mendistribusikan 13 jenis slip batu giok dalam ribuan cincin penyimpanan kepada tuan dari lebih dari 6 juta pasukan yang berafiliasi. Master Sekte, Master Pavilion, bangsawan, penguasa istana, dan penguasa kekuatan lainnya yang telah memperoleh latihan ini. Ketika mereka melihat isi latihan, mereka terkejut dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, seruan para penguasa pasukan yang berafiliasi bergema seperti gelombang pasang. Ya Tuhan, metode ini benar-benar terlalu menantang surga, dan itu 100 kali lebih kuat daripada metode menekan di istanaku. Tapi bukan, latihannya benar-benar luar biasa. 13 latihan dengan atribut berbeda ini bisa dipraktikkan sampai ke titik di mana mereka naik. Terlalu bersemangat, orang tua ini merasa seperti sedang bermimpi. Aku juga. Suara-suara gembira dari kerumunan itu tetap ada di telinganya, dan Tuoba Ying berkata, semuanya, diamlah, ucap Tuoba Ying. Pada saat itu, seluruh hadirin terdiam, semua menatap Tuoba Ying. Tuoba Ying memandang master dari pasukan yang berafiliasi dan berkata, latihan yang diberikan kepada Anda tidak diragukan lagi adalah latihan yang paling kuat di benua Huangfu. Tapi latihan ini belum selesai, ucap dari Tuoba Ying. Setelah Anda dipromosikan ke alam Ascension, lalu pergi ke alam rahasia Huangfu untuk mendapatkan pencerahan. Ketika Anda tercerahkan, latihan yang Anda lakukan di alam kenaikan, apakah sekarang atau di masa depan, penguasa Huangfu Shengzong akan memberi Anda bagian terakhir dari latihan, mengerti, ucap dari Tuoba Ying. Semua orang berkata serempak, bawahan mengerti, ucap semua orang. Faktanya, mereka tahu bahwa Huangfu Shengzong memiliki bagian terakhir dari latihan di tangannya, yang merupakan sarana untuk mengendalikan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, mereka mengerti dan tidak memiliki keluhan. Tuoba Ying mengangguk puas, oke, pergi dengan latihan,
dan cari Tang Xinying segera setelah pergi. Selain itu, wakil ketua sekte ini sekali lagi menekankan bahwa Orde Baru Benua Huangfu adalah sekte Huangfu Shengsong. Tidak seseorang akan berbelas kasih kepada siapapun yang tidak mematuhi. Tidak peduli aturan klan atau aturan istana Anda, semuanya akan dihapuskan. Jika Anda memilih wakil raja, Anda akan mengirim utusan ke beberapa pasukan Anda untuk duduk mengisi daya sepanjang tahun. Oke, kalian semua berkemas dan pergi, ucap dari Tuoba Yingying. Setelah berbicara, Tuoba Yingying melambaikan tangan kanannya, dan segera, slip batu giok zonggui yang luar biasa terbang keluar dari cincin penyimpan Fen, dan terbang kepada para master dari masing-masing angkatan. Setelah menerima slip batu giok dengan tangan hormat, para penguasa pasukan pergi bersama. 6 jam kemudian, malam mengikis langit dan bumi, langit penuh bintang, dan bulan yang cerah tertanam di langit. Ada lusinan orang yang duduk di istana Tan Yun. Di kursi adalah orang tua Tan Yun, kakek, Tang Yongsheng, Su Yu, Tan Taiyu, dan Tan Tailong. Duduk di sisi kiri aula utama, Shen Subing, Tang Mengjia, Xiao, Xianer, Yu Qin, Sue Zian, Feng Qingcheng, Tuoba Yingying, Shen Suzhen, Namong Ruxue, Gongsun Ruoxi, Murong Sishi dan Song Huixin. Duduk di sisi kanan aula utama, Tian Lao, Wei Kuan, Guan Xuankong, leluhur kedua Guan Xuankui, yang sekarang dipromosikan menjadi leluhur pertama penegak hukum, Feng Tianlun, ayah dari Feng Qingcheng, Feng Zhuangru, tetua dari klan Feng, dan 8 orang tua. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di aula. Tan Yun melihat sekeliling pada semua orang, dan kalimat pertama yang dia katakan membuat semua orang bersemangat, hari ini saya memanggil semua orang bersama-sama, kecuali orang tua, kakek, dan ayah mertua saya Suyu yang levelnya terlalu rendah, saya ingin membawa yang lain ke alam abadi, ucap dari Tan Yun. Ketika Tang Yongsheng bersemangat, dia berkata dengan bingung. Yuner? Apa artinya membawa kita ke alam abadi, ucap Tang Yongsheng. Tan Yun tersenyum dan berkata, ayah mertua Tang, sebelum menantu laki-laki mengatakan bagaimana cara membawa, saya akan menjawab pertanyaan yang Anda tanyakan sebelumnya, ketika Anda berada di kota suci bulan, Anda bertanya kepada saya, apa identitas saya? Saya akan memberitahu Anda cara membawa Anda ke akan abadi. Ada terlalu banyak hal dalam desain, jadi tolong dengarkan saya dan beritahu Anda perlahan, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Feng Jingru tampak bingung, Yuner, apa yang kamu bicarakan, Ibu, mendengarkan. Saya tidak mengerti, apa identitas Anda, ucap dari Feng Jingru. Tan Feng bergema, ya, Yuner, Anda adalah satu-satunya putra ayahmu, apalagi identitas yang kamu miliki, ucap dari Tan Feng. Tuan Tan juga tidak tahu mengapa. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, Ibu, Ayah, Kakek, ini adalah cerita yang panjang, dengarkan Yuner dan berbicara dengan Anda perlahan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia jatuh ke dalam meditasi singkat, dan kemudian berkata, sebelum aku mengatakan identitas aku, Anda harus terlebih dahulu memahami sistem alam semesta, ucap Tan Yun. Sistem alam semesta, apa itu? Semua orang bingung, kecuali para putri Tan Yun dan Yingying, semua orang memandang Tan Yun dengan bingung. Tan Yun menjelaskan, benua Huangfu juga bisa disebut bintang Huangfu, atau benua Huangfu, ada 1 miliar atau 8.000 benua fana seperti bintang Huangfu kita di alam semesta yang luas, ucap Tan Yun. Mendengar itu, semua orang terkejut. 1 miliar 80 juta benua, data mengerikan apa ini? Tan Yun menambahkan, terus terang, benua Huangfu kita hanya setetes di lautan fana. Dan 1 miliar 80 juta alam diperintah oleh 9 dunia abadi, dan setiap dunia abadi memerintah 120 juta. Dan 9 alam abadi besar juga dikenal sebagai 9 alam abadi besar Hongmeng. Misalnya, benua hukuman surga kita milik alam abadi 6 surga, jadi kaisar abadi 6 surga yang bereinkarnasi ke benua Huangfu, bukan yang lain, itu adalah kaisar abadi. Ada 2 dunia peri super dengan nama yang sama dengan 9 dunia peri besar Hongmeng. 2 dunia peri super itu adalah dunia peri Chaos dan dunia peri Siyuan. Di atas 11 ini dunia peri yang agung, ada 3 alam dewa utama,
yaitu, alam asal dewa, alam dewa kekacauan, dan alam dewa Hongmeng. Alam dewa Hongmeng bertanggung jawab atas 9 alam abadi besar Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Tang Yongsheng, Gongsun Ruoxi, dan yang lainnya mendengarkan dengan senang hati. Dunia abadi adalah apa yang mendambakan dan mendambakan mereka. Mata indah Gongsun Ruoxi dipenuhi dengan kerinduan, dan giginya terbuka dengan ringan, dan suara surga terdengar. Tan Yun, selama pembudidaya itu berbulu dan membumbung, dapatkah dia benar-benar hidup selamanya, dan umur panjangnya sama dengan langit, ucap dari Gongsun Ruoxi. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, ya atau tidak, ucap Tan Yun. Apa maksudmu, ucap Gongsun Ruoxi bingung. Tan Yun menjelaskan, secara teoritis, makhluk abadi dapat hidup selamanya. Namun, dahulu kala, untuk menyelamatkan sumber daya budidaya dari 11 dunia abadi, 3 dewa tertinggi menetapkan hukum surga, sehingga yang terkuat akan bertahan. Di bawah batasan hukum, yang abadi berbeda menurut alam, dan bencana hidup dan mati berbeda. Hanya setelah selamat dari bencana hukum surga, mereka dapat menerobos alam baru dan terus hidup. Ambil saja 9 alam abadi Hongmeng sebagai contoh, yang mengatur 188 juta miliar alam fana. Jika makhluk abadi tidak mati, tidak peduli seberapa besar 9 dunia abadi ini tumbuh untuk waktu yang lama, mereka akan penuh sesak. Jadi setiap orang harus mengerti bahwa dibandingkan dengan berbagai hukum surgawi tentang kelangsungan hidup yang terkuat di dunia abadi, kita hidup di alam fana, kultivator jauh lebih bahagia, ucap dari Tan Yun. Gongsun Ruoxi, Tang Yongsheng, Feng Qingcheng, Tian Lao dan yang lainnya menganggukkan kepala, mereka tidak percaya. Untuk sementara, beberapa dari Anda mungkin tidak mengerti apa yang saya katakan, tetapi setelah Anda tiba di alam abadi, Anda secara bertahap akan menyadari kekejaman alam abadi. Mari kita turun ke bisnis dan terus berbicara tentang sistem alam semesta. Tidak akan terlalu lama, kita akan mencapai dunia peri. Jadi kamu perlu memahami sistem alam semesta. Karena Chaos Supreme, penguasa Chaos alam dewa tertinggi, dan origin alam dewa, asal tertinggi, akan membuat 1.080.000.000 manusia di alam fana dianggap sebagai spesies tingkat rendah dan memandang rendah manusia di alam fana. Oleh karena itu, kekacauan tertinggi dan asal tertinggi dari alam fana telah meninggalkan dunia fana. Makhluk tertinggi alam dewa Hongmeng adalah kebajikan dan kebenaran. Dia memberi semua makhluk fana kesempatan untuk menjadi abadi, dan memerintah alam dewa Hongmeng, 9 alam abadi besar Hongmeng, dan miliaran dan 80 juta dunia fana di alam semesta, ucap dari Tan Yun. Tan Taeyu mendengarkan ini, dan berkata dengan emosi, begitu, tampaknya Hongmeng Supreme ini memiliki hati orang-orang biasa, dan dia adalah orang yang sangat baik hati dan benar, ucap dari Tan Taeyu. Ya, Tan Tailong mengangguk setuju. Setelah Tan Yun menghela nafas, mata bintangnya mengungkapkan kebencian yang tak terkendali. Di masa lalu yang jauh, yaitu, pada hari-hari awal zaman kuno, sekitar 9 miliar tahun yang lalu, di waktu dunia abadi, itu adalah 9 miliar ribuan tahun peri yang lalu. Oh ya? Banyak dari kalian yang belum tahu apa itu tahun peri, di sini saya beritahu, 100 tahun di alam fana setara dengan 1 tahun peri di dunia peri, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tang Yongsheng bingung dan berkata, Yuner, dikabarkan bahwa 1 tahun di langit dan 100 tahun di dunia fana, tetapi apakah itu benar, ucap dari Tang Yongsheng. Tentu saja itu tidak benar, rumor ini benar-benar omong kosong. Apakah itu alam para dewa atau alam keabadian? Apakah itu benar, atau alam fana semuanya berada di alam semesta yang sama? Mengapa ada perbedaan waktu? Ucap dari Tan Yun. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Pada saat yang sama, mereka juga ingat bahwa satuan waktu dunia peri adalah tahun peri, dan 1 tahun peri sama dengan 100 tahun di benua Huangfu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.